Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syairalun kembali dalam program Sami Podcast edisi Bincang Bisnis hari ini Sabtu 20 Februari 2021 bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syairalun, tema yang kita angkat hari inilah terkait dengan apa kabar Batu Gio Aceh yang sempat bergiwang. Dan tentu saja untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama saya Ketua Asosiasi Batu Mulia Souvenir Aceh, yaitu Pak Nasrul Sufi. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Husna? Una juga mau nanya apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya Una alhamdulillah baik juga Pak. Baik, alhamdulillah. Sempat bergiwang lah Pak. Sempat bergiwang. Kalau sebenarnya megiwang. Megiwang ya, bukan ber ya, megiwang ya. Megiwang. Karena biasanya kan kalau misalkan di Batu ini kan megiwang, nah, gitu Pak. Ini megiwang apa ungkapan untuk menyamakan keindahan Batu gitu ya Pak? Betul, biasanya untuk keindahan Batu. megiwang, Seolah-olah kalau sudah megiwang itu sudah bagus bagus, betulnya. sudah indah. Gitu. Ada apa nah? Ada mainnya di Batu. Oh Megiwang begitu, namanya. megiwang ya. Oke baik. Nah, Syairalun lebih kurang selama 30 menit ke depan saya bersama dengan Pak Nasrul akan berbincang-bincang terkait dengan Batu Gio Aceh atau batu alam lah ya yang dimiliki oleh Aceh. Di mana kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu di Aceh ini sempat demam batu alam. Bahkan juga sempat dibuat beberapa kontes ya Pak ya, kontes yang juga tingkat nasional ya. Dan ini memang kalau kita lihat pada saat itu di mana-mana batu dan di mana-mana orang berbicara tentang batu. Ya, baik perempuan, laki-laki, bahkan mereka juga tertarik untuk mengoleksi batu. Bahkan walaupun harganya ratusan ribu bahkan jutaan, Benar. itu tidak menyurut ya Pak ya. Benar. Untuk mengoleksi batu. Nah, ini kan Pak ini udah lama nih. Artinya sudah lama tidak lagi tentang batu ini seperti agak redup gitu ya. Selama beberapa tahun ini kan agak redup ya gitu. Nah, kita mau nanya dulu nih jadi sama langsung Pak Nasrul nih Pak. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin Pak bisa menjelaskan dulu nih Pak terkait dengan batu. Kan ini dia ada batu mulia Pak. Benar. Batu aki, kemudian batu gio. Nah, itu sebenarnya sama atau beda Pak? Ya. Jadi Husna, terima kasih teman-teman yang lagi mendengar ataupun mengikuti acara ini, bahwa puncak suksesnya dan boomingnya Batu Aceh, orang menyebutnya Batu Permata, Batu Mulia, itu terserah, tidak ada masalah, nggak jauh-jauh tujuan dan maksudnya. Itu pada tahun 2015 ya? Kita laksanakan event terbesar di Pasar Aceh di lantai paling atas, lantai 3. Itu omset satu hari sampai 2 miliar. Satu hari sampai 2 miliar. 2 miliar. Coba dibayangkan kita laksanakan waktu itu 4 hari. Dan tamu-tamu dari luar di seluruh Indonesia perwakilan hadir semua. Luar biasa. Dan saya menyatakan bahwa kontes pertama batu cincin ini dilaksanakan di Aceh. Itu 2011. Kita belum ada format, belum ada contoh dari luar. Baru setelah itu banyak daerah-daerah lain yang mengikuti. Nah, ada beberapa perbedaan antara batu aki dengan batu mulia atau batu permata atau batu gio. Kalau batu gio itu keberadaannya itu ukurannya besar. Beda dengan batu aki. Batu aki itu biasanya dia ukurannya kecil. Mungkin ada batu-batu tunggal yang dibuat hanya untuk satu batu cincin. Yang kebanyakan. Dan itu paling banyak ditemukan kalau di Piti, di Tiro. Ya, juga ada di sungai-sungai lain di Aceh. Itu semua ada batu aki. Sementara batu gio atau idokres atau solar atau berbentuk batu mulia lainnya, itu berbeda, dari kekerasannya juga berbeda. Kalau batu permata, batu mulia atau batu gio, kekerasannya mencapai 7 skala Mohs. Sementara batu aki ini paling dia 4 skala Mohs kekerasannya. Jadi perbedaannya ada di situ. Yang kedua, batu mulia ini lebih cenderung ada di beberapa daerah lainnya. Misalnya seperti ruby, safir, itu juga ada daerah lainnya. Gio juga ada di daerah lainnya. Tetapi kalau batu aki itu variannya berbeda sekali. Kalau batu gio ini bisa ditemukan dalam satu bongkahan sampai 1 ton. 1 ton bisa, 1 ton besar. Tapi batu aki hanya 1, kecil, mungil, dan biasanya waktu digosok jadi batu cincin hanya 1 atau 2. Hanya 1-2 dan biasa ditemukan di permukaan di sungai-sungai. Dan kebanyakan itu
ada lumut merah, ada yakut, ya kan, ada pancawarna, itu jenis-jenisnya. Nah, di samping batu giok di Aceh sebenarnya masih ada potensi-potensi batu lain. Apa aja itu, Pak? Misalnya seperti solar, tapi berbentuk dalam lain, bukan solar. Ada istilah solar madu, tapi mendekati solar, tapi bukan. Dia dikatakan batu akik juga bukan juga total. Tetapi itu tidak sempat booming karena giok lebih booming waktu itu. Nah, giok juga terbagi lagi. Itu ada edokres. Sebenarnya ada solar, juga ada nefrit, dan juga masih ada jenis-jenis lainnya. Nah, yang paling diminati sampai sekarang adalah jenis solar dan lumut. Jenis solar dan lumut. Dua macam. Oke. Jenis solar dan lumut. Satu lagi adalah nefrit. Nefrit. Nefrit itu biasanya itu dibuat dalam berbentuk gelas, berbentuk macam-macam. Bisa dibentuk berbagai macam ukiran. Sementara kalau edokres ini bisa, cuman dia cenderung kepada batu cincin. Gitu. Yang paling diminati sekarang. Cuman berbeda dulu mungkin dengan ini yang ada contoh di depan kita ini. Yang ini, Pak. Ini kelas-kelas dulu. Harganya ini ada yang 20 juta, ada yang 70 juta, ada yang 5 juta, bervariasi. Sekarang rata-rata ini harga juga turun karena faktor ya secara nasional memang turun. Kualitasnya masih tetap tertahan bagus, harga angka rupiahnya yang menurun. Peminatnya kalau dulu 2015 itu puncak ramai sekali dan tiap hari dan tidak cukup barang dari kita. Sekarang selalu habis, Pak. Sekarang laku mungkin cuma 30% dibandingkan dulu. Laku mencari yang bagus-bagus dengan harga yang murah. Oke. Nah, perbedaannya. Nah, gitu. Pak, jadi harganya ini mulai menurun sejak apa nih, Pak? 2017 sudah turun. Sudah mulai turun harganya. 2017 sudah turun. 2016 masih bertahan. 2015 puncak di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. 2017 2018 mulai turun terus. Tetapi para penjual lewat online juga masih bagus. Sekarang masih banyak peminatnya. Mungkin lebih mudah. Tapi di pertokoan di tempat-tempat khusus batu seperti Lampu Nurut, di Pasar Aceh dan Yuleli dan sebagainya masih tetap bertahan walaupun tidak seramai dulu. Betul. Nah, ini Pak, kalau misalnya harga turunnya ini berapa persen kira-kira? Turunnya sampai 60%. Oh, banyak sekali Pak turunnya. Banyak. Penyebabnya 60%. Ini kenapa dia bisa turun sedrastis itu, Pak? Mungkin faktor finansial, faktor ekonomi mungkin secara nasional atau secara kacahan mungkin. Yang kedua, semua teman-teman pencinta batu, orang yang menyukai batu ini sudah memiliki. Semua sudah memiliki. Jadi tidak terburu-buru lagi ingin memiliki batu lagi. Jadi mereka sekarang lagi mencari batu yang bagus dengan harga. Kalau kasih yang murah ya saya ambil. Karena kalau dulu enggak. Berapa? 5 juta. Ya udah saya ambil. Nah, itu. Didukung oleh situasi waktu itu yang booming. Betul. Seolah-olah kalau tidak memiliki batu itu nggak keren. Apalagi pria kan gitu. Nah, oleh karenanya turun harga mungkin karena faktor-faktor itu saja. Yang pertama sudah mereka miliki semua batu. Yang kedua faktor ekonomi. Betul. Nah, saya yakin dalam waktu yang tidak lama lagi batu Aceh ini akan booming kembali dan saya yakin kita akan mencoba mengajak kawan-kawan semuanya baik yang online yang masih berjualan di toko di toko-toko, kita ajak bergabung nanti bagaimana memboomingkan kembali batu-batu Aceh ini secara bersama-sama. Dulu kita pernah bisa melakukan bersama, sekarang kenapa tidak? Saya kira sah-sah saja dalam seperti ini. Dalam itu, Pak ya. Yang penting kita usaha dulu ya. Niat dulu, Pak ya. Semangat lah gitu ya. Semangat lah. Nah, jadi Syed Daulon di depan kami ini ada beberapa contoh batu ya. Nah, ini beberapa contoh batu. Pak, ini mungkin bisa dijelasin dulu Pak satu-satu nih yang kalau ini solar. Ini solar ya. Ini ukurannya sangat besar ini. Ya, jumbo. Ya, lux ini. Ini harganya kalau dulu sampai 70 juta, 60 juta. Sekarang ya sekitar 15.
Jauh sekali ya, Pak? Jauh sekali. Oke. Ini nefrit, juga Hijau cuma ya, ukuran hijau lumut hijau. gitu ya. Ini bukan hijau lumut, ini memang nefrit. Oh, nefrit. Nefrit dia bukan hijau lumut. Oke. Ini harganya kalau dulu sampai 20, kalau sekarang paling-paling 7 juta sekitar itu. Nah, ini adalah lumut. Ini lumut. Lumut ini juga ini juara-juara kontes ini. Ini udah kontes nasional nih. Di Jakarta udah berapa kali menang. Ini juga yang terbaik. Dan waktu event di Taman Budaya ini menjadi maskotnya apa istilahnya? Ya, ini dia. Ya, lumut ini. Ini sekitar 25 juta. Pada saat itu. Oh, sekarang. Sekarang. Berarti dari sekitar harga 20. berapa nih? Kalau dulu sampai 50 lebih. Ini rata-rata Tarik dia. nafas Sobat dengan harga ya. memang begitu. Ini kan cincin ini sebenarnya kan lebih kepada apa namanya seni. Betul. Jadi angkanya tidak ada tidak ada yang standar. Betul. Jadi tergantung negosiasi, tergantung komunikasi, cocok ya udah jadi. Betul. Begitu juga dengan solar lainnya, harganya masih bagus dan masih baik. Kualitasnya nih masih bagus, cuma tadi Kualitasnya nggak ada kurang, malah kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus, cuma nilai uangnya tadi ya, mata uangnya Mata yang uangnya agak gitu. rendah.